Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Maulana dari kelas 10 TKJ 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menginstal Linux. Nah, yang pertama di sini kita welcome screen. Layar pertama yang akan Anda lihat adalah welcome screen yang menampilkan beberapa informasi dan pilihan instalasi. Terus tekan enter untuk memulai instalasi dalam mode normal atau Linux. Anda bisa melihat beberapa opsi dan parameter yang bisa Anda berikan pada program instalasi jika Anda mengalami masalah. Dengan menekan F1 akan membuka layar help, yaitu bantu. Di situ tersedia beberapa opsi yang bisa Anda pilih. Sekarang kita lanjutkan ke proses instalasi berikutnya. Pada waktu installer dijalankan, Anda akan melihat interface grafis. Selanjutnya di sini kalian pilih bahasa. Langkah pertama adalah memilih bahasa yang ingin digunakan. Bahasa yang Anda pilih secara umum akan mempengaruhi installer, dokumentasi, dan sistem. Pertama, pilih wilayah di mana Anda berada. Kemudian bahasa yang Anda gunakan, klik tombol Advance untuk memilih bahasa lain yang akan diinstalasi ke komputer Anda, yang juga akan menginstalasi dokumentasi sistem dan aplikasi dari bahasa tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang yang menggunakan komputer Anda tidak bisa beberapa bahasa Inggris, pilih English sebagai bahasa default dan bahasa Indonesia pada bagian Advanced. Setelahnya, License Term of Distribution. Sebelum melanjutkan, Anda harus membaca perjanjian lisensi. Bacalah dengan seksama dan jangan terburu-buru. Pastikan Anda memahami semua isi yang terdapat di dalamnya. Jika ada kekurangan jelas atau tidak dimengerti, Anda bisa menanyakan langsung melalui email kepada vendornya atau kepada pengguna Mandarin Linux yang lain. Perjanjian tersebut mencakup seluruh distribusi Mandrake Linux. Jika Anda setuju, beri tanda centang kotak accept. Jika tidak, klik tombol quit, maka komputer Anda akan reboot. Setelah itu, pilih jenis instalasi. Langkah ini hanya diaktifkan jika ditemukan partisi GNU atau Linux pada komputer Anda. DuxX perlu tahu apakah Anda ingin melakukan instalasi baru atau update dari Mandrake Linux. Sebelumnya, install secara garis besar akan menghapus sistem yang lama. Namun, tergantung model partisi, Anda bisa mencegah supaya data yang Anda, khususnya home directory, tidak dihapus. Jika ingin mengubah partisi atau sistem file, Anda harus memilih opsi ini. Anda bisa menggunakan update untuk memperbarui paket yang terinstalasi pada Mandrake Linux. Partisi dan data user tidak akan dirubah. Sebagian besar konfigurasi yang lain tetap ada dan sama dengan instalasi standar. Setelahnya, konfigurasi keyboard. Bergantung pada bahasa yang Anda pilih pada langkah 2, DuxX secara otomatis akan memilih jenis konfigurasi keyboard tertentu. Periksa apakah pilihan tersebut sesuai dengan keinginan Anda atau pilih jenis keyboard yang lain. Anda bisa saja tidak menemukan keyboard yang sesuai dengan bahasa Anda. Jika ya, Anda bisa memilih keyboard dari daftar. Klik tombol More untuk melihat daftar keyboard yang didukung. Jika Anda memilih keyboard dengan alfabet non-Latin, pada kotak dialog berikutnya Anda bisa memilih tombol yang digunakan untuk berpindah dari Latin ke non-Latin. Setelahnya, atur tingkat security. Di sini Anda bisa memilih tingkat security untuk komputer Anda. Secara umum, tingkat security harus dibuat lebih tinggi jika komputer Anda berisi data yang sangat penting, atau jika terlihat langsung dari internet. Dampak negatif dari tingkat security yang lebih tinggi adalah berkurangnya kemudahan penggunaan. Jika Anda tidak tahu mana yang harus dipilih, gunakan pilihan default. Anda bisa menggunakannya nanti dengan menggunakan DuxX yang terdapat pada Mandrake Linux Control Center. Isi field security administrator dengan alamat email yang bertanggung jawab security. Pesan security akan dikirimkan ke alamat tersebut. Setelahnya, pilih lokasi instalasi. Sekarang pilih di mana Anda ingin menginstalasi Mandrake Linux.
Bergantung kepada konfigurasi hard disk, Anda akan melihat beberapa opsi. Use free space akan mempartisi ruang hard disk yang kosong secara otomatis. Jika Anda ingin menggunakan partisi Linux yang terdapat pada hard disk, pilih Use Existing Partition. Jika Anda ingin menghapus semua data dan partisi pada hard disk dan menggantinya dengan Mandrake Linux, pilih Erase Entire Disk. Hati-hati karena Anda tidak bisa membatalkan operasi ini. Pilih Custom Disk Partitioning jika Anda ingin mempartisi hard disk secara manual. Pilih Mount Point. Di sini partisi Linux yang ditemukan pada hard disk Anda akan ditampilkan. Anda bisa menggunakan pilihan yang dibuat oleh Wizard karena mereka cocok untuk kebanyakan instalasi umum. Jika melakukan perubahan, Anda tidak paling harus membuat partisi root. Jangan pilih partisi yang terlalu kecil atau Anda nanti tidak bisa menginstalasi software yang cukup. Jika ingin menyimpan data pada partisi terpisah, Anda juga perlu membuat partisi home atau habis. Dilakukan jika mempunyai beberapa partisi Linux. Setelahnya, pilih partisi yang akan diformat. Jika menggunakan partisi GNU atau Linux yang lama, Anda mungkin ingin memformat beberapa dari mereka dan menghapus data yang terdapat di dalamnya. Perlu dicatat bahwa Anda tidak perlu memformat semua partisi. Anda harus memformat partisi yang berisi sistem seperti USR atau var, tetapi tidak harus memformat ulang partisi yang berisi data biasanya atau home. Hati-hati pada waktu memilih partisi. Selanjutnya, Wizard menampilkan media instalasi yang ditemukan. Hilangkan tanda centang pada kotak CD instalasi yang ingin dilewati dan kemudian klik OK. Setelahnya, pilih paket yang akan diinstalasi. Sekarang tiba saatnya untuk memilih program yang ingin diinstalasi pada sistem. Ada ribuan paket yang tersedia untuk Mandrake Linux dan supaya lebih mudah diatur, mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang sama. Mandrake Linux membagi paket ke dalam 4 kelompok. Jadi meskipun memilih instalasi workstation, Anda juga bisa menginstalasi aplikasi dari kelompok server. Beri tanda centang pada kotak individual package selection jika Anda familiar dengan paket yang disediakan atau jika Anda ingin mengatur apa yang akan diinstalasi. Setelahnya, masukkan CD instalasi yang diminta. Instalasi Mandrake Linux dibagi ke dalam beberapa CD-ROM. Jika paket yang dipilih terdapat pada CD-ROM yang lain, DRAC-X akan mengeluarkan CD yang ada dan meminta Anda untuk memasukkan CD yang dibutuhkan. Masukkan CD dan kemudian klik OK untuk melanjutkan proses instalasi. Jika Anda tidak mempunyai CD yang diminta, klik tombol cancel supaya paket yang bersangkutan tidak akan diinstalasi. Anda tidak perlu khawatir proses instalasi akan berhenti karena DRAC-X akan melompat ke paket berikutnya dan melanjutkan instalasi. Setelahnya, tentukan password root. Ini merupakan saat paling penting untuk keamanan sistem GNU atau Linux Anda. Root adalah sistem administrator dan satu-satunya user yang bisa melakukan update, membuat user, mengubah konfigurasi sistem keseluruhan dan sebagainya. Singkatnya, root bisa melakukan semuanya. Itulah sebabnya Anda harus memilih password yang sulit ditebak. DRAC-X akan memberitahu Anda jika password terlalu sederhana. Password sebaiknya terdiri dari karakter alphanumerik dan paling sedikit terdiri dari 8 karakter. Seperti yang Anda lihat, Anda tidak dipaksa untuk memasukkan password, tetapi kami tidak sangat setuju dengan itu. Setelahnya, buat user. Tidak seperti root yang merupakan sistem administrator. User yang Anda dibuat di sini tidak bisa mengubah apapun kecuali file dan konfigurasi mereka sendiri. Anda harus membuat paling sedikit satu user biasa untuk Anda sendiri. Ini adalah akun yang Anda gunakan untuk rutinitas tugas sehari-hari. Tekan tombol accept user untuk membuat user yang lain. Klik next jika sudah selesai membuat user. Berikutnya, Anda dapat mengatur apakah komputer secara otomatis masuk dengan satu user. Gunakan fitur ini untuk hanya Anda sendiri yang menggunakan komputer. Instalasi root loader. Bootloader adalah program kecil yang dijalankan oleh komputer pada waktu boot. Bootloader bertugas untuk menjalankan keseluruhan sistem. DRAC-X akan
menganalisis boot sektor hard disk dan bertindak berdasarkan hasil temuannya. Jika ditemukan boot sektor Windows, ia akan menggantinya dengan boot sektor BRUB atau LILO. Dengan demikian, Anda bisa menjalankan GNU Linux atau OS lain yang terinstalasi pada komputer Anda. Jika ditemukan boot sektor JRUB atau LILO, ia akan menggantinya dengan yang baru. Tempat yang paling aman untuk bootloader adalah first sector of drive. Terus, periksa parameter. Sebagai tinjauan ulang, DirectX akan menampilkan rangkuman informasi yang dikumpulkan dari sistem Anda bergantung pada hardware yang terinstalasi pada komputer. Anda mungkin menjumpai beberapa atau semua entry berikut: keyboard, country atau region, time zone, mouse, printer, sound card, TV card, ISDN card, graphic card, interface, New York, proxy, security level, firewall, bootloader, dan service. Masing-masing entry terdiri hardware yang bersangkutan, diikuti dengan rangkuman singkat dari konfigurasi yang sekarang. Klik tombol configure untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Setelahnya, instalasi update. Pada saat menginstalasi Mandrake Linux, bisa saja beberapa paket telah digunakan sejak rilis awal. Bug mungkin telah diperbaiki dan masalah keamanan telah diatasi. Untuk mendapatkan update tersebut, Anda bisa mendownload mereka dari internet. Pilih yes jika Anda memiliki koneksi internet atau no jika Anda ingin menginstalasi paket update nanti. Bila memilih yes, Anda akan melihat daftar lokasi web di mana update bisa diambil. Pilihlah yang paling dekat dengan Anda. Pemilihan paket akan muncul. Pilih dan tekan install untuk mengambil dan menginstalasi paket yang dipilih atau cancel untuk membatalkan. Selanjutnya, reboot sistem. Akhirnya kita sampai pada langkah terakhir. Instalasi sekarang sudah selesai dan sistem GNU Linux atau Anda dapat digunakan. Klik reboot untuk mereboot sistem. Jangan lupa untuk mengeluarkan media instalasi, CD-ROM atau DVD. Hal pertama yang Anda lihat setelah komputer selesai melakukan pengetesan hardware adalah menu bootloader. Dari satu, Anda bisa memilih operasi sistem yang ingin dijalankan. Karena baru saja menginstalasi Mandrake Linux, sudah pasti operasi sistem yang kita pilih adalah Mandrake Linux. Selanjutnya, login ke Linux. Kali pertama mengakses Mandrake Linux, Anda akan melihat Mandrake First Time Wizard yang akan membantu Anda dalam meregistrasi produk dan membuat akun Mandrake Club. Jika menggunakan Mandrake Linux edisi download, Anda terlebih dahulu akan diminta untuk mengisi kuesioner pada bagian login Windows. Klik ikon yang sesuai dengan nama login Anda, ketik password, dan kemudian pilih lingkungan grafis yang ingin digunakan dari session tipe. Kali pertama Anda login, lingkungan default adalah KDE. Klik login untuk memulai sesi Anda. Setelahnya, menginstal Mandrake Linux. Operating sistem biasanya tidak menyediakan cara untuk menguninstall dari mereka sendiri. Jika karena suatu alasan Anda ingin menguninstall Mandrake Linux, Anda bisa melakukannya. Proses uninstall Mandrake Linux bisa dilakukan dengan dua langkah berikut. 1. Hapus semua partisi yang berhubungan dengan Mandrake Linux. Biasanya partisi yang berisi sistem file ext3 dan partisi web. Dan jika mau merubah mereka menjadi satu partisi dengan menggunakan disk drag. 2. Hapus bootloader. Secara contoh, untuk menghapus LILO dari master boot record, jalankan perintah LILO U pada konsol. Anda harus melakukannya sebagai root. Perintah tersebut tidak hanya saja akan menguninstall LILO, tetapi juga akan mengembalikan master root record sebelumnya jika ada. Jika Anda menggunakan bootloader yang lain, lihat dokumentasi yang disediakan untuk mengetahui bagaimana cara menghapusnya. Perlu diingat bahwa menghapus partisi hard disk akan menghilangkan data yang tersimpan pada partisi tersebut. Pastikan Anda telah membackup semua data yang ingin disimpan sebelum melakukan langkah di atas. Itulah cara-cara menginstal